kepayahan ini amilatun nasibah itu bisa terjadi di akhirat yani kelak. Yani bisa jadi. Dan itu juga didukung oleh beberapa dalil yang cukup banyak. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran bi Ayil Quran. Pun demikian dengan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala lebih condong dengan pendapat yang kedua. Kita akan sebutkan beberapa dalil. Ada sekitar 6 bukti, yani jamaah. Ada sekitar 6 bukti yang mendukung pendapat yang kedua. Ayat yang ketiga kemarin kita sampaikan, yani di manakah yani letak yani kepayahan itu? Ya, yang pertama dunia. Karena dunia itu adalah tempat kita beramal, bersusah payah. Karena kalau sudah di jannah sudah tidak ada lagi yang namanya kesusahan dan kepayahan. Adapun yang kedua, ya, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah lebih condong bahwasanya Imam At-Tabari lebih condong pembahasan ayat ini itu berkaitan dengan kondisi ketika manusia itu sudah berada di yani akhirat, ya. Ini cukup banyak, ada sekitar 6 yani dalil yang mendukung akan hal itu semua. Salah satunya yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ahlul fatrah. Ahlul fatrah yang kita yani singgung yani sedikit. Ahlul fatrah ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang akan mendapatkan ujian susulan khusus. Ya, seringkali kita sampaikan salah satu di antara mereka adalah yani bayi yang belum baligh atau anak kecil yang belum baligh, tapi mereka lahir dari rahimnya orang-orang yani kafir di sini. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka. Loh, mereka kan masih suci, Ustaz. Mereka laksana kertas putih yang belum ada yani dosa dan noda sama sekali. Iya, Allah Subhanahu wa taala enggak akan zalim. Karena memang taklif, batasan seseorang itu sudah dianggap, sudah dicatat amalannya itu adalah ketika baligh. Lah ketika ada anak kecil yang itu lahir dari rahimnya orang-orang kafir, itu mereka akan masuk alul fatrah dan mereka akan mendapatkan ujian khusus susulan. Kapan terjadi? Apakah di dunia? Tidak, di akhirat. Berarti sebagaimana kita melaksanakan ujian. Ujian ini kan susah payah kan, mikir juga dan lain sebagainya. Pun demikian dengan mereka. Makanya para ulama yang tergolong di dalam pendapat yang kedua ini, mereka mengatakan inilah bukti bahwasanya di akhirat itu masih ada yang namanya kepayahan. Berarti ayat ini lebih condong kepada pembahasan ketika manusia itu sudah di akhirat, tidak membahas sama sekali kepayahan selama mereka di dunia. Taib. Yang kedua, ketika manusia itu di padang mahsyar, seharusnya ini dulu ya. Padang mahsyar, ya. Kalau membahas padang mahsyar cukup panjang, ya, dan sering kali kita sampaikan bahwasanya padang mahsyar ini adalah tempat di mana semua manusia itu akan dikumpulkan, ya. Bahkan yang namanya matahari itu akan didekatkan. Berapa? Ada yang mengatakan yakni 1 mil. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah 1 mil ini bisa dengan 1 mil berapa? 1 kilo lebih ya? Berapa? Lah 1 kilo lebih. Itu jarak antara kepala manusia dengan matahari. Tapi beberapa ulama mengatakan 1 mil itu hanyalah dengan beberapa jengkal yakni tangan yakni saja, menunjukkan bagaimana dekatnya matahari. Yang inilah kemudian menjadikan manusia itu membutuhkan perlindungan, membutuhkan yang namanya naungan. Ya, kalau kita bahas ini cukup panjang. Intinya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua mengatakan bukankah di akhirat yakni kelak ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka juga merasakan yang namanya apa? Nasibah, yakni kepayahan. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, apalagi kalau yang berkaitan dengan neraka. Semuanya serba yang kepayahan. Jadi pembahasan ayat ini itu berkaitan dengan akhirat, tidak ada kaitannya dengan dunia sama sekali. Salah satunya yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwasanya orang yang akan dimasukkan ke neraka atau penduduk neraka itu akan dipaksa untuk naik gunung yang licin atau semacam bukit, licin dan panas. Ketika mereka megang yakni bukit itu, ya, semua
organ tubuhnya itu akan melepuh, ya, bahkan dagingnya itu akan lepas, yakni satu per satu, yakni saking panasnya. Nah, di dalam yakni surat Al-Muddatsir ayat yang ke-7, coba dilihat, benar nggak Mas Ahmad? Al atau ayat 17 ya? Al-Jin ayat yang ke-7 berapa? Apa ayatnya? Al-Jin ini juga sama, 7 apa 17? Sa'urhikuhu sa'udah, di dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-7 atau Al-Jin ayat yang ke-7. Al-Muddatsir ayat yang ke-7 apa ayatnya? Kalau ayat yang ke-17? Berarti ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Muddatsir, sa'urhiku sa'uda. Sa'ud itu su'ud. Ya, mereka itu benar-benar seakan dipaksa oleh para malaikat itu untuk menaiki sa'ud, menaiki sebuah bukit yang ada di neraka. Dan ini menunjukkan susah payahnya mereka. Tapi apakah hal ini memberikan manfaat untuk mereka? Enggak. Sia-sia mereka. Makanya di dalam surat Al-Muddatsir, sa'urhiku sa'uda, pun demikian dengan surat Al-Jin ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala firman, wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluku adaban su'ada. Sama ini juga, ya. Bentuk azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan salah satunya kepada penduduk neraka itu adalah adaban yani su'ada. Disuruh, dipaksa untuk menaiki sebuah bukit yang amat panas dan licin. Ya, yang setiap kali mereka itu memegang yani bukit tersebut, tangannya ini akan melepuh, dan itu efeknya pada seluruh dagingnya itu akan lepas yani satu persatu, subhanallah. Kemudian yang berikutnya, ya, susah payah itu ditunjukkan dengan belenggu-belenggu, ya, yang ada pada yakni leher orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir, ya, ayat 71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala firman, idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamimi tsumma fin nari sujarun. Masya Allah, belenggu ini ditaruh di unuk, ya, kemudian mereka diseret. Nah, ini adalah bukti, bukankah mereka ini susah payah juga di akhirat, ya, dan ini adalah bukan hal yang mudah, bukan hal yang sangat menyenangkan. Tapi meski demikian ini menjadi hal yang sia-sia bagi orang-orang yang ada di akhirat, yakni kelak. Pun demikian, yakni jamaah yang dirahmati Allah, beberapa ulama menyebutkan bukti yang berikutnya adalah mereka saling berkeluh kesah. Sebagaimana tatkala mereka di dunia, ya, di dalam surat Al-Furqan ayat ke-14, coba dicek ayat ke-14 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini berkaitan dengan keluh kesah mereka. La tad'ul yawma suburan wahida wad'u yani suburan yani katsirah. Ya, artinya ini adalah keluhan-keluhan dan menunjukkan sebuah ungkapan penyesalan dari orang-orang yang sudah dijebloskan ke dalam neraka, dan mereka berkeluh kesah. Jadi keluh kesahnya mereka itu disampaikan sesama penduduk yani neraka di dalam surat Al-Furqan ayat yang keempat yani 11. Nah, para ulama yang tergabung di pendapat yang kedua, ini adalah bukti juga bahwasanya keluh kesah mereka ketika mendapatkan adab ini adalah bukti bahwasanya mereka sedang bersusah payah. Amilatun nasibah, itu cocok sekali dengan kondisi mereka ketika di akhirat. Adapun yang terakhir, ya, ini mereka saling melaknat. Saling melaknat. Nah, ini hati-hati. Yang dilaknat itu bisa saja adalah jin-jin yang dahulu, yakni syaitan-syaitan yang dahulu merayu mereka, atau mungkin barangkali maaf pemimpin-pemimpin, yakni mereka yang selama ini menyesatkan, bukan untuk mencerahkan. Ya, makanya di dalam surat Ghafir, ini surat Ghafir lagi ayat 47 sampai 48, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dua orang antara yang diikuti dengan yang diikuti dengan yang ikuti.
Ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan wa'id yatahajuna finnar, ketika mereka saling berbantah-bantahan, mereka saling menyalahkan, ya, saling melaknat akhirnya di akhir yani kisah ini. Fayaqul du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kulla tabam inna kunna lakum tabam fal antum muhnuna anna nasiba minan nar. Dahulu kami ini menjadi pengikut engkau, ya, kenapa engkau tidak bisa menyelamatkan kami dari api neraka? Apa jawaban dari orang yang selama ini menyesatkan di dunia? Mereka mengatakan, ya, fayaqul qala alladziina istakbaru inna, ya, kullum fiya qad inna wa qad hakama bainal ibad. Ya, katanya mereka, ya, memang ini salahmu sendiri. Kenapa selama ini engkau mengikutiku? Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa tolak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini menunjukkan bahwasanya keluh kesah, kepayahan itu terjadi di mana? Di akhirat. Tapi ingat ya nih jamaah, ini pembahasan perbedaan antara dunia dan akhirat ini itu hanya pada tafsir ayat ini saja. Mereka percaya bahwasanya yang namanya keluh kesah itu bisa terjadi di dunia, pun demikian di akhirat. Mereka percaya semua, baik pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua, mereka percaya yang namanya keluh kesah bisa terjadi di dunia maupun di akhirat. Tapi khusus untuk ayat ini, amilatun nasibah, ini pembahasannya lebih kemana? Duniakah ataukah akhirat? Nah, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang kedua, yaitu akhirat, karena semenjak ayat yang pertama kita bahas hal ataka hadithul ghasyiyah. Masih ingat ghasyiyah dulu artinya apa? Ada yang mengatakan ya neraka. Yang kedua adalah yaumul qiyamah. Yang ketiga apa? Penduduk neraka itu sendiri. Jadi pembahasan ini berkaitan dengan pembahasan akhirat. Ya, sudah tidak membahas lagi tentang dunia. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara bab yang kemarin belum sempat kita sampaikan, bahwasanya di manakah letak kepayahan yang ada di dalam ayat khusus surat Al-Ghasyiyah, ayat yang ketiga ini, amilatun nasibah, yang lebih mendekati kebenaran itu adalah tatkala mereka sudah di gerbang akhirat dan ketika mereka sampai di puncak, ya, dan di akhir perjalanan mereka yaitu di neraka. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,